seorang partisipan yang mengalami perjodohan dengan campur tangan ilmu pelet. Saya memilih angka kelahiran nomor 2. Yanti, kelahiran tanggal 2 bulan Juni, terlibat sebuah perjodohan dengan bantuan ilmu pelet. Alih-alih menghilangkan pelet, ia menanam foto sang lelaki agar menjauhi kehidupannya. Apakah kisah percintaannya kini berhubungan dengan karma masa lalunya? Sebetulnya ini kejadian udah lama sih, tahun 99 kurang lebih. Saya memang dijodohkan dengan saudara teman ibu saya, yang sekarang kebetulan sudah almarhum teman ibu sayanya. Dan kebetulan teman ibu saya itu orang pintar. Terus dari situ mungkin karena saking dekatnya dengan ibu saya, ada niat untuk menjodohkan saya dengan ponakannya. Dari situ dikenalkan, dari awal saja saya diperkenalkan saya tidak suka. Ngapain sih kamu tuh nangis? Udah, ayo ke depan. Fandi udah nungguin kamu lama. Ayo! Gak mau, Ma. Gak mau. Kenapa sih Mama mau paksa aku? Berani melawan Mama. Kamu tahu gak sih, kalau Fandi itu adalah calon suami yang baik dan cocok buat kamu. Mama gak mau kalau kamu tuh menikah sama orang lain. Tapi Ma, aku belum kenal Fandi banget. Aku bukannya mau ngelawan Mama, tapi aku gak mau nikah karena terpaksa. Mama jahat. Gimana nih Tante? Kayak si Yanti masih gak mau nikah sama aku. Kamu gak usah khawatir. Yang penting kita udah meluluhkan hatinya Rima. Apapun caranya, aku harus bisa dapetin si Yanti. Maaf ya, Fandi, Yanti lagi susah diatur. Gak mau keluar kamar. Maaf ya. Gak usah khawatir, Jeng. Fandi sabar kok untuk aku. Ya ampun Fandi, kamu tuh memang cocok untuk jadi suaminya Yanti. Jadi kamu mau dinikahin sama mama kamu dengan pria yang dipilih sama mama kamu, ya? Iya, Mas. Terus kamu diam aja, kamu nggak nolak. Yanti, please, jangan terima. Kamu lawan mama kamu dan bilang ke mama kamu kalau kita akan segera nikah. Tapi, Mas, Yanti, please, aku mohon. Ini demi masa depan kita. Kita harus ngomong sama mama kamu dan kita tolak perjodohan kamu. Ya, please. Tante, kayaknya si Yanti udah punya pacar. baru pacaran. Kamu tenang aja, itu urusan Tante. Tante tahu caranya supaya mereka bisa putus. Bener, Tante bisa. Iyalah, pokoknya kamu harus tetap nikah sama Yanti. Kalau kamu nikah sama dia, kamu juga bakalan kaya. Yanti itu kan anak perempuan satu-satunya. Yang busuk lagi. Dia punya saudara cuma satu kan. Nanti kalau kamu nikah sama dia, hartanya bisa kamu pegang dan kamu yang kuasain. Jang, ini saya baru bikin kue sendiri. Buat sendiri ini? Oh, saya cobain ya. Bagus, habiskan kue itu Rima. Habiskan, biar kamu kena guna-guna aku. Permisi. Tante, Fandi, ngapain kamu itu bawa laki-laki ke sini? Udah tahu kamu itu akan menikah sama Fandi. Mas Herman mau ngomong sama Mama, Mah. Saya nggak ada urusan sama dia. Kamu tahu kalau Fandi itu akan datang ke sini. Seharusnya kamu itu layani calon suami kamu. Bukannya malah bawa laki-laki nggak jelas ke sini. Kamu itu nggak menghargain ya calon suami kamu. Tante, maaf.
Saya kan sudah 2 tahun pacaran sama Yanti. Saya mau minta izin Tante. Saya ingin serius dan menikah dengan Yanti. Kamu itu sadar nggak? Kamu itu siapa? Enak saja kamu itu mau menikah sama anak saya. Saya mamanya. Jadi saya yang bisa menentukan siapa yang akan menjadi suami anak saya. Kamu itu nggak cocok buat anak saya. Jadi lebih baik kamu pergi dari rumah saya. Pergi kamu. Maaf, Tante. Siapa nama tadi? Gue saranin ya. Mendingan sekarang lu mundur. Udah jelaskan siapa yang disetujui. Denger Yanti sekali ini aja, Ma Yanti mohon. Diam kamu Yanti. Masuk kamar. Ayo masuk. Mas Herman. Tante akan menyesal. Yanti hanya bahagia jika menikah dengan saya, Tante. Berani kamu ngancam saya. Pergi dari rumah saya. Keluar. Jadi yang dipel itu bukan saya, Mama. Sampai-sampai sekeluarga juga bilang itu pacarnya Mama. Karena apa yang Mama bilang A, pasti saya jalanin A. Karena saya itu nurut banget sama Mama. Kebetulan saya anak perempuan satu-satunya. Jadi saya paling dekat sama Mama. Apapun yang Mama katakan pasti saya turutin. Karena buat saya sampai saat ini Mama segalanya. Setuju. Ya, seperti itu. Jadi waktu itu saya tidak bisa mengelak enggak. Kalau hati saya tuh nggak suka gitu ya. Saya tersiksa dengan perjodohan itu. Tapi karena saya melihat Mama senang, saya iya. Waktu itu hampir berjalan sekitar 3 atau 4 bulan. Di perjodohan itu, tiap malam Jumat yang anehnya itu saya selalu dimandiin mandi kembang. Dan saya mau melakukan itu. Ingat ya, setiap malam Jumat kamu itu harus mandi kembang. Apa sih, Ma? Mandi air kembang segala? Udahlah, Pak. Papa itu ikutin aja apa yang Mama lakukan. Memang begitu kalau calon pengantin. Harus rutin mandi kembang. Saya makin nggak ngerti sama kelakuan Mama. Papa itu nggak usah banyak nanya. Ya mesti nanya dong. Mama kan istri Papa. Jadi Bapak harus tahu banyak. Apalagi kelakuan Mama. Sekarang dikit-dikit emosi. Dikit-dikit marah. Yang Mama lakukan ini adalah yang terbaik untuk anak kita. Papa nggak usah banyak nanya. Oh, lo lagi? Masih berani lo antar ikut Yanti? Harusnya gue yang marah sama lo. Jelas Yanti gak suka sama lo, dia gak cinta sama lo. Masih aja lo maksa buat nikah sama dia. Mikir dong lo. Mas, udah deh. Kalian ini kenapa sih harus berantem terus kayak gini? Aku gak takut sama dia. Jadi orang sadar diri. Kalau kamu gak cinta sama dia, lo dengerin gue ya. Gue pacar Yanti akan tetap nikahin dia. Lo denger itu? Mas, udah, Mas. Kamu lagi. Saya udah bilang berapa kali sama kamu. Jauhi anak saya. Pergi kamu dari rumah ini. Mas, jangan, Ma. Diam kamu. Ma, gimana Herman nggak marah? Orang pacarnya dijodohin sama orang lain. Saya ini mama kamu. Kalau kamu masih melawan mama, lebih baik kamu keluar dari rumah saya. Ma, jangan, Ma. Kasihan Kak Pramaka. Biar dia tahu resiko kalau melawan orang tuanya. Oke, aku pergi, Ma. Aku sudah nggak habis pikir sama jalan pikirannya Mama. Ada yang nggak beres. Aku sudah kayak nggak kenal lagi sama Mama. Keluar saya bilang, keluar. Kak, jangan pergi, Kak. Kamu jaga diri baik-baik. Ini semua gara-gara kamu. Keluarga saya itu berantakan. Anak-anak saya berani melawan saya. Sekarang juga, kamu keluar dari rumah saya. Jangan injak rumah saya lagi. Ngerti kamu? Keluar. Mas Herman. Diam kamu. Selain saya berdoa, saya ikhtiar. Saya datang ke orang pintar juga. Dan ada yang menyarankan coba kubur foto si laki-laki itu di kuburan siapapun. Ya, dan itu yang jadi masih teringat sama saya sampai saat ini. Jadi apa ini perbuatan buruk saya gitu. Saya nggak mau ada karma buat saya. Walaupun ini kejadian sudah belasan tahun ya, saya takut.
Ini fotonya, Mbah. Saya benci banget sama cowok ini. Tapi saya nggak bisa ngelawan mama saya. Orang ini sudah nggak benar. Mama kamu dipelet sama dia. Dia menginginkan mama kamu luluh hatinya sama dia. Makanya kamu tidak bisa melawan kata-kata mama kamu. Beneran, Mbah. Terus saya harus gimana, Mbah? Kamu kubur saja foto ini di kuburan. Di kuburan siapa saja boleh. Yang jelas kamu kubur malam hari dan kamu harus kubur paling dalam di situ. Bahkan tahu nggak, efek dari melakukan hal itu malah mengundang yang enggak, yang kamu tidak tahu, kebongkar semuanya. Iya. Makhluk-makhluk halus berdatangan. Dan sebenarnya saya kalau kamu lihat gambarnya tuh serem. Jadi kelihatan gambar. Iya. Serem loh. Jadi ada separuh rupa berantakan, kemudian rambutnya panjang. Jika menguburkan, pasti ada makhluk halus yang terganggu dengan benda asing. Dodin, aku takut nih. Udah deh, Mian buruan. Kamu taruh itu fotonya ya. Biar aku awasin nih dari sini nih. Kuburannya masih baru deh. Soalnya masih basah. Udah, kamu tuh jangan mikir macem-macem. Udah Mian kamu gali, terus kamu taruh fotonya di situ ya. Yuk buruan-buruan yuk. Ya deh. Dodin, yuk balik yuk. Ih, aku merinding banget nih. Udah, iya, yuk. Din, sekarang mana? Oh iya, Din. Kayak ketinggalan deh, Din. Tadi kayak ada orang lewat. Nanti kita kabur aja yuk. Aku nggak bisa, Mas, kalau kabur kayak gitu. Yanti, aku nggak mau kamu nikah sama Fandi. Aku cinta sama kamu. Yuk, kita kawin lari aja ya. Yuk. Mas, aku juga cinta sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu, Mas. Tapi kalau untuk kawin lari, aku nggak berani, Mas. Mama aku bisa marah. Aku juga takut dosa. Gini aja, kau beri aku waktu ya 3 bulan. Aku juga berdoa sama Allah, meminta yang terbaik untuk kita, Mas. 3 bulan? Ya udah, kita bahas masalah ini nanti aja ya. Aku harus berangkat ke kampus sekarang. Udah, gua antar. Ke kantornya. Dasar laki-laki nggak tahu diri ya. Masih berani dia deketin Yanti. Aku nggak akan biarin. Tunggu kamu, Herman. Nanti aku jemput ya. Iya, Mas, ya udah. Kalau gitu aku masuk dulu ya. Bye. Laki-laki ini sudah mati dan tidak akan mengganggu lagi. Ini kesempatan bagus untuk mendekatinya. Perempuan itu
pasti frustasi.